Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi al-hannanil mannan. Daimil ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratal mukarramin, para habaib, para al-a'mam wal ajdad, para alim ulama, para kiai, para asatid, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi karunia oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, nikmat yang sangat besar, yaitu kita masih dipanjangkan umur, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kesempatan untuk bisa masuk lagi di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang dimuliakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang dimuliakan oleh salafunas salihun. Bulan yang dimuliakan oleh kekasih-kekasih Allah, yang dimuliakan oleh para aulia Allah. Dan sepatutnya kita sebagai orang yang beriman juga memuliakan terhadap bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar, malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad, kemudian mengatakan ada 3 perkara yang diucapkan, yang didoakan oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik di anak tangga yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan amin. Di anak tangga yang kedua, Nabi juga mengatakan amin. Di anak tangga yang ketiga, Nabi kembali mengatakan amin. Apa gerangan amin tersebut yang diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Biasanya kalimat amin tadi itu ketika ada doa. Ketika itu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah." Wahai Muhammad,
Barang siapa orang yang masuk di bulan Ramadan, yang diberi kesempatan untuk bisa masuk di bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka orang ini berarti orang yang memang benar-benar dijauhkan dari rahmat Allah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu begitu besar pemberian Allah. Futihat abwabul jinan, futihat abwabus sama, wa ghulliqat abwabun niran, wa suffidatis sayatin. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Setan-setan yang biasanya mengganggu umat manusia diikat sehingga tidak bisa lagi mengganggu umat manusia. Loh, ini ada orang masuk di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, malah tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang ini sangat keterlaluan. Sudah melebihi batas sehingga malaikat Jibril pun mengatakan, mendoakan terhadap orang tersebut, mudah-mudahan orang ini dijauhkan dari rahmat Allah. Nabi Muhammad pun mengatakan amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk di bulan Ramadan, kita tidak menyia-nyiakannya. Kita hormat kepada bulan Ramadan. Menghormati bulan Ramadan, menghormati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk kemuliaan. Itu termasuk keistimewaan, ketakwaan hati kita. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa orang yang menghormati syiarnya Allah, salah satunya yaitu Ramadan, itu termasuk takwa hati kita. Bagaimana caranya kita menghormati bulan Ramadan? Dengan menghidupkan dengan ibadah. Kita tidak nodai itu bulan Ramadan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, diceritakan oleh para ulama, nanti di hari kiamat itu ada seseorang yang kebingungan, kemudian sampai mendatangi kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yasih, dan dia tadi itu sampai teriak-teriak saking kebingungannya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi Muhammad, kebingungan dia. Isfa'li inda rabbak, wahai Rasulullah, syafaatilah aku, mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, berilah aku syafaat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para malaikat, "Madzambu hadzal rajul?" Malaikat, dosa apa gerangan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut? Para malaikat menjawab, "Ya Rasulullah, hadzal rajul qad asallaha fi Ramadan wa ghadiballahu alaihi." Ya Rasulullah, ini orang melakukan maksiat di bulan Ramadan sehingga Allah pun murka kepada dia. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ana la asfa man ghadiba alaihi rabbuh. Aku tidak mensyafaati orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berani bermaksiat di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang manusia tadi itu di luar bulan Ramadan tidak pernah maksiat. Begitu masuk bulan Ramadan, subhanallah, berbondong-bondong semangat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbondong-bondong balapan untuk makan di depan orang yang berpuasa. Tidak ada malu, tidak ada takutnya, tidak ada hormatnya kepada orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani menampakkan diri, ini loh saya sedang tidak puasa, ente mau apa?
Ini loh ana sedang rokokan, ana sedang makan di warung, mau apa ente? Tidak ada hormatnya sama sekali. Jangan-jangan dengan maksiatnya dia di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada seorang pemuda nanti di hari kiamat dalam keadaan menangis. Innahu yu'ta syaban yaumal qiyamah bakian wal malaikatu yadribunahu. Diriwayatkan dalam hadis nanti ada seorang pemuda di hari kiamat dalam keadaan menangis, sedang para malaikat sedang memukuli kepada mereka. Kemudian orang-orang yang menyaksikan ketika itu bertanya kepada malaikat, apa sih dosa apa gerangan? Ini belum masuk neraka, Pak, masih di padang mahsyar ini. Mereka sudah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa gerangan orang ini kok sampai begitunya diadab oleh para malaikat? Kemudian para malaikat mengatakan, ini orang berani bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Sehingga orang-orang yang ada di mahsyar mengatakan, syuhkan lahu wa bu'da. Ya sudah pantas memang dia mendapatkan hal tersebut. Di mana pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala dibuka lebar-lebar, ini ada orang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dah hormat hadirin kepada bulan Ramadan. Yahudi disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang Yahudi karena hormatnya kepada bulan Ramadan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat anaknya Yahudi ini makan di hadapan teman-temannya yang sedang puasa. Begitu bapaknya tahu, karena anaknya makan di hadapan orang yang sedang puasa, dimarahi anaknya. Dimarahi dia. Kamu ini tidak boleh begitu, ini begini. Akhirnya si Yahudi tadi itu meninggal dunia. Ada orang solihin melihat dalam mimpinya, melihat si Yahudi dalam keadaan nikmat luar biasa. Akhirnya orang solihin tadi tanya, loh kamu kan kafir, kamu kan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kok bisa kamu dalam keadaan seperti ini? Iya, di akhir hidup saya mendapatkan hidayat dari Allah, kemudian saya tadi itu masuk Islam, saya mati dalam keadaan Islam. Loh kenapa kok begitu? Iya, karena sebab saya memarahi anak saya karena dia makan di hadapan orang-orang yang sedang berpuasa. Karena berkat hormatnya kepada bulan Ramadan, Yahudi dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan orang tadi itu. Kebingungan, lari sampai minta kepada Nabi Muhammad SAW. Gara-gara maksiat di bulan Ramadan, Nabi pun tidak mau memberikan syafaat kepada dia. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah murka kepada orang tersebut. Pantas malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, orang yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa masuk di bulan Ramadan, tetapi dia malah tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mudah-mudahan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala." Nabi pun langsung mengatakan amin. Di anak tangga yang kedua, malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, barang siapa orang yang disebutkan namamu di hadapannya, tetapi dia tadi itu tidak bersalawat kepadamu, abadahullah, mudah-mudahan dia dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala." Pelit hadirin. Ketika kita tadi itu pelit untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang penyakitnya itu kalau kita hadir majelis salawatan, kita hadir majelis salawat kepada Nabi Muhammad SAW, hadir majelis maulid, burda atau semacamnya, kita itu malah kadang-kadang diem tok. Asik merasakan kenikmatan daripada tabuhan rebana, tapi lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal di majelis itu disebutkan berulang-ulang nama Nabi Muhammad SAW. Tetapi dia tadi itu tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaih.
Orang yang pelit sesungguhnya itu adalah orang yang disebutkan namaku di depannya dan dia tidak mau bersolawat kepadaku. Yang ketiga, malaikat Jibril tadi itu mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, barang siapa orang yang masih mengikuti kedua orang tuanya atau salah satunya, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, abadahullah. Orang yang masih diberi kesempatan bisa ketemu orang tuanya, hidup sezaman dengan orang tuanya atau salah satunya, tetapi dia tidak menggunakan orang tuanya untuk bisa mendapatkan maghfirah dari Allah, ini orang yang benar-benar jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surga yang diberikan secara gratis oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Orang tua. Lihat bagaimana ada seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW ketika di sebuah peperangan. Ini sahabat tadi itu begitu bangganya langsung lapor kepada Nabi, mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tidaklah aku pergi berjihad bersamamu ini ya Rasulullah, kecuali setelah membuat nangis kedua orang tuaku. Karena mereka tadi itu tidak mau aku berjihad, takut aku gugur di medan peperangan. Tidaklah aku pergi bersamamu wahai Rasulullah untuk berjihad, kecuali aku sudah membuat nangis kepada kedua orang tuaku. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Disuruh kembali. Disuruh kembali, ini sahabat disuruh kembali. Pulang kamu, buat mereka bahagia sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Surga, hadirin. Surga yang sudah tampak di depan kita, orang tua kita. Yang mana kita sekarang ini di akhir zaman, banyak daripada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak hormat sama orang tuanya, bangkang sama orang tuanya, tidak nurut kepada orang tuanya. Meskipun orang tuanya ahli maksiat, meskipun orang tuanya tidak beribadah kepada Allah, hatta meskipun orang tuanya kafir, tetap kita tidak boleh untuk kurang ajar kepada orang tua kita. Seorang sahabat ketika ibunya tadi itu mengatakan, nak, kalau kamu masuk Islam, kamu beriman kepada Muhammad, aku tidak akan ridho kepadamu, kecuali kamu harus keluar daripada agama Nabi Muhammad. Kata anaknya, wahai ibuku, dengan lemah lembut, wahai ibuku, meskipun jika engkau memiliki 10 nyawa, meninggal dunia dikembalikan hidup lagi oleh Allah, meninggal dunia dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ridho kepadaku kalau aku berada di dalam agama ini, aku tetap tidak akan keluar dari agama ini. Tetap hormat, tetap takdim kepada orang tuanya, tetap berbakti kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya tadi itu bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah kamu tadi itu mengatakan uf kepada orang tua kamu. Mengatakan uf saja tidak boleh, wahai hadirin. Nah, tolong belikan ibu ini, bapak ini gitu. Itu tidak boleh. Diharamkan dalam Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya mengenai bulan Ramadan, kullu amali ibni Adam yudha'af lahul hasana bi asyri amsalihha. Setiap amalan manusia itu dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Itu minimal. Minimalnya setiap orang beramal sebuah ibadah itu pahalanya dilipatkan 10 kali lipat. Maksimalnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Jadi ibadah puasa ini hadirin, itu adalah sebuah pahala yang sangat besar, sehingga sampai tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Li shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitrih. Yang pertama yaitu dia berbahagia ketika dia berbuka puasa. Kenapa dia berbuka puasa bahagia? Bukan karena makan yang enak, bukan. Bukan karena banyak makanan yang nikmat, bukan. Dia itu bahagia ketika berbuka puasa karena dia telah menyelesaikan ibadah puasanya dengan baik dan benar.
dia berhasil menyelesaikan ibadah puasanya dengan baik, jauh daripada maksiat. Sholatnya tetap sholat berjamaah, ibadahnya tetap dilaksanakan, bukan puasa kemudian ditinggalkan sholatnya, bukan seperti itu. Yang penting saya puasa, kemudian saya tinggalkan sholat saya, tidak. Kamin shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali apa? Kecuali rasa dahaga dan lapar. Kenapa? Karena dia ketika puasa tetap dusta, tetap melihat yang mengundang syahwat, tetap melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya ditinggalkan, maksiat tetap dilaksanakan. Puasanya bagaimana? Tidak dapat apa-apa kecuali apa? Rasa dahaga dan lapar. Bahagia yang kedua kapan itu? Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua yaitu kebahagiaan ketika nanti dia bertemu, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menerima daripada pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tadi itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghormati ibadah puasa ini, untuk bisa menghidupkan ibadah di bulan puasa ini, untuk bisa memakmurkan daripada ibadah puasa kita dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak bacaan zikir kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ibadah-ibadah yang lainnya. Syahrul Ramadan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan syahru tilawatil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tadi itu kita dianjurkan untuk memperbanyak di bulan Ramadan. Bukan artinya di luar bulan Ramadan kita tidak dianjurkan untuk baca Al-Quran. Bukan. Kadang-kadang hadirin kita tadi itu kalau di bulan Ramadan baca Al-Quran. Begitu selesai bulan Ramadan, kita letakkan itu Al-Quran di lemari. Tidak kita baca lagi. Ada di antara kita yang baca Al-Quran di bulan Ramadan, ada yang tidak hatam. Ada yang hatam, ada yang tidak, ada yang datang tadarusan hanya untuk ingin mendapatkan kopi. Ada yang hanya ingin mendapatkan pisang goreng misalkan. Dia tadi itu membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan semata. Dan dia ketika keluar daripada bulan Ramadan, dia tinggalkan itu Al-Quran. Bukan itu artinya kita tadi itu dianjurkan untuk memperbanyak Al-Quran di bulan Ramadan, artinya untuk tidak meninggalkan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Dia terus semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan agar supaya di luar bulan Ramadan dia tadi itu tetap semangat untuk baca Al-Quran. Di bulan Ramadan orang ini semangat untuk sedekah, artinya apa? Di luar bulan Ramadan tetap semangat untuk sedekah. Di bulan Ramadan dia tadi itu semangat untuk menjaga dirinya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Artinya dia tadi itu apa? Di luar bulan Ramadan tetap semangat untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kalau sudah lebaran, kalau sudah 1 Syawal selesai, bukan. Kalau sudah lebaran 1 Syawal sudah merdeka, sudah waktunya untuk maksiat, waktunya untuk meninggalkan Al-Qur'an, waktunya untuk meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Kita tadi itu beribadah di bulan Ramadan agar supaya kita semangat di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di bulan Ramadan, Allah juga menjaga kita di luar bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan, Allah juga memberikan semangat kepada kita untuk beribadah di luar bulan Ramadan. Hadza minni malazimu minni wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.